ini. Saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita mau berlompat buat Tuhan. Kita mau jadi pemenang hari ini. Come on. Let's go. Miracles when you move. Such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the time of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able. My God, come through again. You can do all things. You can do all things again. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Come on. Yeah. Let's go to Pierre. Sing with me. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stones, taking over like it's Jericho. And my walls are all crashing down. Right now, I know you're able. My God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. I want to say, never
Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Atas kepala, come on. Sebab Tuhan akan menjadikan kita lebih dari pemenang hari ini. Come on. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. Come on. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Let's go. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is Got to be alive. it. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah in the middle of the misery. I'll raise a hallelujah. Feel you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, Hope will arise. death is defeated, the King is alive. Sebab Engkau yang membuat kami lebih jadi pemenang hari ini Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Amin. Really louder. Let's go. Sing this. Sing a little louder. Sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder. Sing a
Saudara-saudara dewasa muda, berapa banyak di sini yang menjadi pemenang di dalam Kristus? Angkat tangannya sungguh-sungguh. Saudara, di tema bulan ini kita berbicara tentang fighting the battle. Kita tidak deny there is an existence of battles di dalam hidup kita, tantangan dalam hidup kita. Kita tidak pungkiri bahwa banyak tantangan dalam hidup kita, apakah itu depresi, anxiety, kesulitan uang, kesulitan pekerjaan. Kita tidak pungkiri semua itu. Tetapi yang mau kita sampaikan di sini bahwa kita mempunyai panglima bala tentara Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Bahwa kemenangan ada di dalam tangan Dia. Dia ada bersama-sama kita. Apapun yang kita lalui, badai, kesedihan, kesepian, kita pasti menang bersama-sama dengan Kristus. Amin. Nah saudara-saudara, lagu ini adalah lagu deklarasi. Lagu ini adalah lagu di mana kita mendeklarasikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Bayangkan saudara-saudara, Tuhan kita tidak pernah sekalipun kalah dalam hidupnya. Tidak pernah sekalipun dalam track recordnya dia gagal. Tapi dia selalu keluar menjadi pemenang. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, di terakhir, di buku terakhir, di ayat terakhir, dia tampil menjadi pemenang, saudara-saudara. Dan dia ada di sini bersama-sama kita, amin. Boleh kita angkat tangan kita, sungguh-sungguh kita katakan, I raise a hallelujah. Kali ini dengan iman, kali ini dengan kekuatan, kali ini dengan pengharapan bahwa kita tahu kita akan tampil lebih dari pemenang. I raise a hallelujah. Sama-sama. I raise a hallelujah in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. Do you believe it, church? Sing it. I raise a hallelujah. Come on, sing it louder. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. One more time with all you got. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Raise a hallelujah. With all you got. Deklarasikan kepada masalahmu. Bahkan dalam permasalahanku, aku tetap angkat haleluya. Jesus. Oh, kami katakan kepada permasalahan di depan kami, apapun yang terjadi, kami akan tetap tinggikan nama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kekecewaan, tantangan, permasalahan, di tengah apapun badai terjadi, kami tetap angkat tangan kami menyembah Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Yesus Kristus yang sanggup, yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang dipanggil Alpha dan Omega, yang the beginning and the end. Karena kami tahu di dalam nama itu ada pengharapan pasti. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau begitu luar biasa. Kami berdoa Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa anak-anak muda, komunitas dewasa muda, kami sungguh-sungguh Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau hadir dalam hidup kami. Bukan sekedar teori belaka. Tapi kami rindu Tuhan mengalami Kristus di dalam keseharian kami. Kami rindu mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Aminnya lebih keras lagi. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah hari ini adalah hari yang spesial. Tentunya di 2 PM tadi saya sudah sebutkan bahwa
kita tidak mau sekedar berteoritis, saudara-saudara, tapi kita mau benar-benar mengalami Kristus di dalam keseharian kita. Oleh karena itu kita akan menyaksikan video kesaksian singkat, di mana kita akan menyaksikan salah satu teman kita yang mengalami Kristus dalam hidupnya. Saya tahu pribadi ini yang akan memberikan kesaksian adalah pribadi yang hidupnya tidak mudah, hidupnya penuh dengan tantangan. Oleh karena itu boleh diputar video kesaksian berikut ini, boleh di-enjoy. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yuk. Silakan. Hai 2PM, welcome home. Kenalin, aku Vindi. Aku sudah berjemaat di 2PM dari tahun 2017 dan sekarang aku melayani sebagai Asyar. Kali ini aku mau sharing sedikit tentang pengalaman aku selama berjemaat di 2PM. Aku tumbuh di keluarga yang tidak kenal Tuhan. Keluarga aku bukan keluarga yang utuh dan harmonis. Saat itu aku sebagai remaja yang emosional, yang merasa kesepian, merasa hampa dan kosong. Aku nggak ngerasain rumah yang sebenarnya. Waktu kecil aku nggak pernah sekolah minggu, jadi 2PM adalah gereja dan komunitas pertamaku. Awalnya aku nggak ngerti siapa itu Tuhan, aku nggak paham gimana cara berdoa, aku nggak tahu apa itu saat teduh. Tapi saat di tahun 2017 ada promosi Cool dan saat itu Tuhan menggerakkan hatiku untuk join Cool di tahun tersebut. Melalui Cool, aku belajar bagaimana cara berdoa yang benar. Juga aku lebih mengenal Tuhan lagi, aku tahu siapa itu Tuhan, terus aku juga belajar bagaimana sih menyembah Tuhan yang benar. Dan melalui sesi sharingku, aku merasa aku selalu dikuatkan dari sharing-sharing teman-teman yang ada di Cool saat itu. Mungkin masalah yang aku lalui nggak selesai di situ aja, tapi aku sadar kalau Tuhan datangkan teman-teman di sekeliling aku, komunitas-komunitas Cool ini untuk nguatin aku sampai aku bisa bertahan hingga saat ini. Di 2PM aku merasa diterima dan aku merasa aku punya lingkungan yang sangat suportif. Aku seperti menemukan kehangatan rumah yang selama ini aku cari. Semoga sesi sharing kali ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman semua. Happy Sunday. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, Vindi adalah salah satu usher kami yang begitu setia melayani dari dulu ya, sampai saat ini juga dia sedang melayani. Nah beliau mengatakan bahwa dia sangat diberkati dengan yang namanya Cool. Nah, saya mau pastikan bahwa teman-teman di sini mengerti bahwa di 2PM ada Cool khusus untuk para dewasa muda. Ada Cool yang memang dikhususkan untuk keluarga muda, yang couples tadi kita sedang bahas. Bagaimana kita dalam tantangan kehidupan sebagai keluarga muda, mengurus anak, kadang-kadang juga kita harus mengurus orang tua. Nah di situ kita berkumpul untuk saling menguatkan dan saling sharing bagaimana kita bisa menang menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Selain itu kita juga ada Cool saudara-saudara, khusus untuk young professionals. Dan kami tahu juga bahwa young professionals banyak dari kita yang jam kerjanya cukup panjang. Oleh karena itu ada Cool yang on-site dan juga ada Cool yang online saudara-saudara. Saudara-saudara bisa pilih. Ya, kalau Thrive itu masih online, kalau Ohana, Link dan Sunter Paradise sudah on site ya di Sunter. Jadi teman-teman bisa join, bisa scan, nanti akan kami hubungi kembali. Nah, oleh karena itu juga saat ini untuk waktunya untuk kita memberi, saudara-saudara, ya, memberi. Kenapa kita harus memberi? Memberi adalah salah satu bagian dari ibadah kita. Pada saat kita memberi, tahukah saudara-saudara bahwa kita sedang meniru, mengikuti jejak Tuhan sendiri, karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang datang untuk memberi yang terbaik bagi kita semua. Oleh karena itu siapkan yang terbaik buat Tuhan kita, ya bisa scan QR code di depan kursi saudara atau di atas layar, berikan yang terbaik, ya dari muda kita berikan terbaik, menabur di dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu sebagai ibadah kami, part of our worship adalah untuk kami memberikan bagian dari keuangan kami. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami beri Tuhan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kami berdoa dengan memberi Tuhan. Ajarkan kami untuk Tuhan menjadi serupa lagi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Saudara-saudara bisa silakan memberi. Nah saudara-saudara kita diberkati bulan ini dengan tema Fighting the Battle. Saya rasa tema bulan Maret ini salah satu the best ya yang kita sudah pernah lakukan. Dan banyak feedback yang kami dapatkan bagaimana banyak orang mendapatkan paradigma yang baru. Bahwa ternyata kehidupan dewasa muda itu penuh dengan tantangan, tetapi kita tidak harus menjalankannya sendiri. Ya, kita mempunyai Tuhan yang memang sudah lebih dahulu menang. Dan oleh karena itu kita berperang
Kita menghadapi tantangan karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu menolong kita. Selain itu kita juga berbicara tentang perang tentang narasi ideologi yang ada di sosial media. Kita berbicara tentang itu. Lalu kita juga berbicara tentang minggu lalu Pastor Randy berbicara tentang fighting your anxiety. Begitu luar biasa. Nah oleh karena itu saudara-saudara, bulan depan kita akan mempunyai tema yang baru. Yaitu bulan Paskah kita mempunyai tema Cross Equals Love. Dan saya percaya tidak akan kalah menarik dibandingkan bulan Februari dan Maret, bahwa teman-teman ajak ke sini berkomunitas dan beribadah bersama-sama dengan kami. Ya saudara-saudara. Nah, oleh karena itu juga hari ini dengan tema Fighting the Battle kita akan tutup dengan sebuah kesaksian dan juga talk show yang akan dilakukan oleh seorang narasumber yang menurut saya sangat luar biasa. Habis ini kita akan worship sebentar, habis itu nanti beliau akan naik. Nah, beliau ini ada di depan kita. Saat ini saya percaya bahwa saya selalu melihat beliau sebagai number one influencer di Indonesia bagi saya. Ya, tadi kita berbicara di VIP, kita belajar bahwa ternyata dia itu salah satu generasi pendobrak social influencer di Indonesia, saudara-saudara. Ya, untuk beliau ada di sini, saya tahu beliau adalah orang yang sibuk dan dia ada di sini. Dan saya rasa fitting dan proper buat kita dewasa muda 2PM di sini. Boleh kita berdiri, kita berikan tepuk tangan buat Kak Edozel yang sudah hadir di sini. Kita berikan kepada dia kehormatan bahwa dia bisa hadir di sini. Saudara, pada saat kita menyembah Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudara-saudara. Dan saya rindu pada saat kita menyanyikan lagu ini di depan ini. Saya rindu kita mempunyai intensitas untuk menyembah dengan benar. Ya, berikan yang terbaik pada Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan asal, tetapi berikan yang terbaik. Karena kita tahu Tuhan kita telah datang dan memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib buat kita semua, supaya kita yang semestinya mati, kita mendapatkan hidup kekal. Amin, saudara-saudara. Bisa kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, kita berikan yang terbaik. Teman-teman, aku mau undang semuanya untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan masuk ke dalam penyembahan yang lebih dalam. Teman-teman, aku mau ngingetin, semua orang pasti punya battle sendiri, semua orang pasti punya masalah sendiri. Tadi seperti Kodi dibilang, entah itu finansial, keluarga, pertemanan, mungkin dari dalam diri sendiri juga, seperti yang Korendi sempat share minggu lalu, anxiety, depression, hal-hal itu nyata loh, bukan cuman kayak di Hollywood doang, tapi perangan dalam diri itu juga sangat nyata. Tapi aku percaya dan aku diingatkan juga oleh lagu ini, the best position to fight your battle is on your knees at the feet of God. Posisi terbaik untuk kita maju dalam peperangan rohani yang akan selalu kita temukan itu adalah pada saat kita berlutut di kaki Tuhan, duduk di dalam hadiratnya. Jadi aku berdoa pada saat kita semua menyembah Tuhan dengan lagu ini secara personal, aku berdoa semuanya juga mendapatkan rema yang unik dan khusus untuk semua teman-teman juga. Sempurna rencanamu, hanya Kaulah harapan, Kaulah Tuhan, damai dan sejahtera, rancanganmu termegah. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, amin, amin.
percaya dengan iman. Kami serahkan segala kekhawatiran kami. Oh, my faith is in you. Ku berseru, kau pun mendengar. Ku berseru. Jangan takut, jangan takut. Come on church, sing it out. Sebab aku milikmu akan gentar. Sebab engkau beserta, tak takut. Sebab engkau setia akan gentar. Come on church, sing this with faith. This is your song of battle. Sebab aku milikmu akan gentar. Sebab engkau beserta, tak takut. Sebab engkau setia akan gentar. Kuasa-Mu dengan hati aku percaya. Lepaskan semua kendalimu kepada Tuhan. Let Him take over. Ku berseru, kau pun mendengar. Ku berserah. Amin. Aku percaya. Ku berserah. Kami serahkan segalanya ke tangan-Mu ya Bapa. Segala kehancuran kami, segala kekhawatiran kami ya Bapa, kami taruh Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami berserah penuh. Kami berserah pada kuasa-Mu ya Bapa. Kuasa-Mu yang begitu sempurna, kuasa-Mu yang begitu megah ya Tuhan, yang cukup, yang sanggup menutup kami Tuhan, membasuh kami, membalut kami Tuhan secara sempurna ya Tuhan. Oh, we lay it all at your feet. Oh, all our brokenness. Oh, kami lepaskan segala ego kami. Kami lepaskan Tuhan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami.
kepadamu. Kami berseru Tuhan, kami berseru Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Yesus, nikmati hadirat Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, namamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi kita nyatakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku
Kita doa dulu sama-sama yuk. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik ya Roh Kudus. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Bersama-sama kami berbicaralah kepada tiap-tiap pribadi kami Tuhan. Izinkan anakmu ini memberikan kesaksian Tuhan. Mengenai kebaikan-Mu dalam hidupku Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan izinkan kesaksian, ucapan yang keluar dari mulutku Tuhan adalah dari buah roh-Mu Tuhan. Sehingga Kau bisa berbicara dari pribadi masing-masing sesuai dengan struggle-nya kami, sesuai dengan battle-nya kami. Izinkan aku merendahkan diri Tuhan untuk bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Shalom. Selamat siang. Udah makan belum? Shalom. Haleluya. Perkenalkan teman-teman semuanya. Nama saya Edozel, mungkin teman-teman beberapa udah ada yang tahu, pede ya saya padahal enggak juga. Mungkin beberapa juga ada yang baru kenal, izinkan saya memperkenalkan diri dulu teman-teman. Saya dikenal sebagai Edozel, ada yang bilang saya seorang YouTubers, ada yang bilang saya seorang selebgram, ada yang bilang TikTokers sekarang. Tapi saya paling seneng dan bangga kalau dibilang anak Tuhan seperti kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Teman-teman, saya mau sharing kebaikan Tuhan dalam hidup saya, tapi karena begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya pengen mulai dari saya masih kecil. Karena Tuhan sudah baik sama saya, mulai dari saya embrio mungkin sudah baik Tuhan ya. Jadi berbeda sama teman-teman yang lain, saya ini pas lahir itu tidak punya sosok seorang ayah, gak punya bapak. Jadi mama saya itu single fighter, jadi begitu lahir saya gak tahu papa saya siapa dan kenapa saya cuma punya satu ibu doang gitu. Tapi mungkin berbeda sama anak-anak yang kehilangan ayahnya ya, atau orang tuanya bercerai, ada rasa kehilangan gitu, ada rasa sedih. Kalau saya enggak, ya karena dari lahir nggak pernah punya sosok ayah, jadi saya nggak pernah kehilangan, nggak pernah sedih gitu. At least saya merasa bahwa saya biasa-biasa aja, normal-normal aja. Bahkan sampai detik ini saya belum tahu siapa papa saya. Mungkin ada yang mau ngaku di sini? Nah, karena saya nggak punya sosok seorang ayah, jadi di keluarga kami juga tidak punya tulang punggung keluarga secara ekonomi. Jadi saya udah broken home, miskin lagi. Jadi kalau pengen tahu semiskin apa saya dulu, saya ini waktu kecil kalau makannya nambah, biasanya kalau anak kecil kalau makannya nambah, ih pinter, makannya nambah nih pinter, cepat gede. Enggak, saya kalau makannya nambah diomelin. Bahkan waktu saya SMP, saya main ke rumah teman saya adiknya minta nambah, saya pikir wah ini bakal diomelin nih. Ya, saya mundur-mundur dikit, diomelin. Ternyata malah dipuji, betapa kagetnya saya, ternyata ada kehidupan seperti itu. Tumbuh besar sebagai anak broken home, saya yang merasa dirinya baik-baik saja, tapi ternyata secara tidak sadar saya ini punya kehausan akan perhatian orang. Kayak ada black hole dalam hati saya, jadi saya sering banget di sekolah tuh cari masalah gitu. Sering banget cari perhatian orang. Waktu SMA saya pacar nggak bisa satu, pacar saya banyak. Karena saking butuh perhatian, butuh cintanya, tapi saya nggak sadar. Pacar saya banyak di mana-mana, nggak penting cantik, yang penting banyak. Wah, pokoknya quantity over quality saya. SMA karena broken home, karena saya nggak punya uang, saya SMA itu jadi kasir warnet, teman-teman, sambil jualan parfum keliling door to door. Jadi kalau sekarang kan enak nih, jualnya online di Tokopedia gitu. Kalau dulu nggak, kita ketok-ketok pintu rumah orang di Jalan Industri nih dulu saya tinggalnya. Ketok-ketok rumah orang kita jualan parfum gitu. Terus sambil malamnya jaga warnet gitu. Saking susahnya saya dulu, saya kan pada saat di Jakarta itu akhirnya mama saya menikah lagi. Kemudian pindah sama suaminya ke Papua, jadi saya ditinggal di Jakarta sendirian. Akhirnya saya harus, karena gak punya uang, mama waktu itu kirim uang 300.000 sebulan dan itu cuma cukup buat ongkos ke sekolah sama makan siang. Malamnya itu saya numpang makan sama mama angkat saya
yang sebenarnya adalah mamanya teman saya. Dia baik banget, dia undang saya makan, Edo, karena dia tahu keadaan saya kan. Edo kalau mau makan malam datang aja ke rumah AI gitu. Oh iya ya udah. Saya diundangnya sekali, makannya 2 tahun saya. Dan pada saat ditinggal juga karena nggak punya uang, saya itu tinggalnya di pinggir kali yang temboknya cuma triplek doang, Bapak Ibu. Jadi waktu SMA itu dan itu kalau mau mandi itu airnya hitam banget. Jadi saya suka galau pada saat masih sekolah. Ini kalau saya mandi makin bersih apa makin kotor gitu ya. Tapi ya udahlah, jadi itu jadi dilema saya sehari-hari. Kemudian pada saat 2009 atau 2010 lagi saya jaga warnet, kemudian muncullah fenomena Sinta Jojo. Mungkin ada yang masih ingat Sinta Jojo? Dasar kau keong racun. Nah dari situ saya terinspirasi. Wah ini ada sebuah cara ya yang dimana nggak butuh bakat banyak-banyak ya kan nggak nyanyi juga mereka kan, joget pun masih setengah hati gitu kan. Tapi kok bisa viral kemudian tiba-tiba jadi iklan sosis gitu kan. Kemudian saya merasa bahwa wah YouTube ini jadi jawaban dari segala keresahan saya. Karena satu, saya bisa dapat uang ya kan dari YouTube. Satu lagi saya dapat perhatian. Ini kan 2 keresahan saya kan. Kemudian akhirnya saya cobalah masuk ke dunia YouTube. Bikin konten, saya mikir gimana caranya supaya bikin konten yang menarik. Saya bikin sesuatu yang berbeda dari TV. Kalau TV kan nggak boleh tuh kegiatan-kegiatan berbahaya gitu kan. Atau apa namanya yang ngomong-ngomong kasar gitu kan, nggak boleh di TV. Oh kita bikin kayak Jackass dulu. Jadi kita nyebur ke Bundaran HI gitu, kemudian bikin flash mob, terus tangannya Reza Arab saya staples dulu. Karena pengen banget viral gitu, pengen banget punya sesuatu yang berbeda sama yang di TV supaya orang-orang pada nonton saya di YouTube. Soalnya kalau saya bikin yang sama-sama TV, ya ngapain nonton YouTube gitu, nonton TV aja. Tapi yang saya bingung adalah waktu itu saya ada satu video yang viewersnya 6 juta. Tahun 2011-an. Sinta Jojo waktu itu cuma 2 juta viewers. Saya 6 juta. Harusnya saya kan dapat iklan sosis so nice 3 kali ya. 3 kali lipat ya dong. Hitungan saya kan seperti itu. Aku boleh sambil minum ya? Dingin di sini. Maaf ya, iklan dulu. Wah, ASMR nih. Enak sekali. Kayak endorse ya. Saya mana tuh? Oh, dapat viewers 6 juta ya kan? Ini waktu flash mob di Bundaran HI, flash mob Gangnam Style. Mungkin teman-teman ada yang tahu, mungkin ada yang lupa juga. Saya pikir, wah inilah saatnya saya viral ya kan. Tapi nggak jadi apa-apa. Diundang ke TV cuma Metro TV doang. Gimana caranya bikin flash mob? Udah itu doang. Kemudian juga udah bikin lagi, penontonnya banyak. Tapi subscribers susah banget nembus 10.000. Saya akhirnya stres, akhirnya nyerah juga. Aduh capek lah, udah kayak begini nggak bisa lah. Kayaknya emang cuma hoki-hokian aja lah untuk YouTube ini. Apalagi dulu zamannya saya 2010-an, itu belum ada AdSense namanya. Jadi belum dapat pemasukan sama sekali. Kemudian saya mulai menyerah, akhirnya ya udahlah saya melanjutkan kehidupan saya seperti biasa. Kemudian akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang bisa menerima saya apa adanya. Wah, kenapa tiba-tiba jadi romantis ceritanya? Karena saya anak broken home kan, jadi saya punya insecurities bahwa tidak ada wanita yang mau menikah sama saya gitu. Kemudian ketemu sama seorang wanita ini, dia menerima saya apa adanya. Saya yang broken home, yang gak punya agama, yang agnostik. Dia mau terima saya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah. Udah bikin tabungan bersama, udah DP apartemen, apa segala macem. Singkat cerita,
gagal nikah. Wah, gagal nikah saya depresi banget teman-teman. Saya depresi mau sampai hilang ingatan Bapak Ibu. Jadi satu hari saya sempat skip, tiba-tiba saya ada di perempatan jalan di Tanjung Duren, di tengah jalan gitu. Sampai saya bilang, lah kenapa gue malam-malam ada di sini gitu. Saya nggak ingat apa-apa gitu. Kemudian saya cek ATM saya pinnya ada yang ganti. Siapa yang ganti? Kalau bukan saya sendiri, tapi saya nggak ingat sama sekali. Sampai botak-botak Bapak Ibu, dulu namanya alopecia, jadi karena saya depresi berat, sampai jenggot aja botak, pitak-pitak gitu. Wah 3 bulan saya stres banget, nggak bisa nangis, nggak bisa marah. Jadi kalau mungkin kalau stres masih bisa nangis, sedih masih bisa nangis. Tapi saya udah sampai nggak bisa ngerasain apa-apa. Di situ baru saya ngerti, oh ini ternyata depresi itu begini ya, benar-benar nggak bisa ngerasain apa-apa. Udah coba ke teman-teman happy clubbing, pada saat clubbing happy, pas pulang, waduh, stres lagi, mau bunuh diri. Udah coba ke keluarga, pada saat sama keluarga tenang, tapi balik lagi stres lagi, pikiran macem-macem. Sampai satu hari, saya lagi buka-buka BlackBerry Messenger BBM, ini zaman dulu banget ya. Kalau di BlackBerry Messenger kan kita kalau denger lagu ada tulisan itu, now listening ya kan. Nah saya punya temen, ini kalau denger lagu pasti lagu rohani. Nah saya yang agnostik ini sebel banget sama orang begini. Maksud gue kalau lu, ya udahlah iyalah gue tahu lu Kristen, tapi kan gak usah tiap hari denger lagu rohani gitu kan. Kemudian juga kalau update statusnya ayat Alkitab gitu. Wah saya sebel banget sama orang begini. Tapi di tengah saya lagi depresi yang gak tahu mau kemana, udah ke teman-teman nggak happy, ke keluarga nggak tenang-tenang juga. Akhirnya saya penasaran, apa sih yang membuat orang Kristen ini cinta banget sama agamanya gitu. Akhirnya saya yang kos di Tanjung Duren, jalan ke Mall Central Park karena saya dengar di Mall Central Park nih ada buka gereja gitu kan. Akhirnya saya kucuk-kucuk ke sana, saya tanya sama Pak Satpam, Pak di sini ada gereja ya? Di mana ya Pak? Oh gereja ada 3 di sini. Wah, di taman, di lantai 8 dan lantai 12. Waduh, saya baru tahu tuh ternyata mall sekarang koleksi gereja dalamnya. Udah. Saya bilang ya udah yang dekat aja. Oh ya udah Bapak naik elevator, udah naik ke 8 udah langsung gereja. Ya udah saya gereja deh. Pertama kali saya ke gereja teman-teman. Jadi saya duduk di pojok kiri. WL-nya suruh berdiri, saya berdiri. WL-nya duduk ya sudah, saya ngikutin aja lah pokoknya, saya nggak mau kelihatan beda sendiri kan, ketahuan banget nih bukan Kristen datang ke gereja, pokoknya saya ikutin aja deh pokoknya. Pas khotbah, nah pas khotbah ini nih, saya nggak tahu yang khotbah siapa, saya nggak tahu khotbahnya isinya apa, tapi yang saya tahu saya nangis. Wah nangisnya bukan nangis yang berkaca-kaca lagi worship, bukan, nangisnya yang level Samyang tau gak ya. Dan saya tuh nggak siap untuk nangis gitu. Karena saya udah 3 bulan mati rasa, nggak bisa nangis, tiba-tiba nangis gitu, kayak balon yang udah gede banget, tiba-tiba meledak gitu. Waduh, saya nangis bukan keluar air mata, sampai ingus-ingus keluar. Pokoknya saya nggak siap banget untuk nangis pada saat itu. Dan karena saya nangisnya di tengah khotbah, jadi mengganggu orang gitu. Karena kalau ada lagi khotbah, dia gitu kan nggak enak gitu. Singkat cerita, pulang dari gereja saya lega. Wah gila men, 3 bulan gak bisa nangis, tiba-tiba bisa meluapkan emosi tuh lega banget. Minggu depannya datang lagi ke gereja ya kan. Nangis lagi, pulang lega lagi. Minggu depannya datang lagi, nangis lagi, pulang lega lagi. Jadi kayak saya ke gereja motivasinya pengen nangis aja gitu. Tapi lama-lama saya ketemu alasan kenapa orang cinta banget sama kekristenan, cinta banget sama Tuhan Yesus. Pada saat saya menerima Tuhan Yesus, saya for the first time in my life, I feel whole. Saya merasa black hole yang dalam hati saya yang selama ini saya coba isi pakai perhatian, yang saya coba isi pakai prestasi, pengen dihormati banyak orang. Wah ternyata pada saat saya terima Tuhan Yesus dalam hati saya, wah, black hole dalam hati saya tuh keisi banget teman-teman.
Saya baru sadar di situ betapa besar lubang di hati saya. Sampai yang harus ngisi tuh pribadi yang paling besar, yaitu Tuhan Yesus kita sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dari situ teman-teman, saya belajar yang namanya arti hidup. Saya masih ingat banget. Saya berdoa sama Tuhan Yesus, saya berdoa gini. Saya bilang, Tuhan, saya mau bertobat Tuhan. Kalau dulu anakmu mau masuk dunia entertainment, pengen dapat perhatian banyak orang, pengen dapat banyak uang. Anakmu mau berubah Tuhan. Anakmu mau masuk dunia entertainment, pengen jadi dampak buat anak-anak muda. Wah, gila betapa powerfulnya doa itu teman-teman. Setelah itu, dalam setahun, tiba-tiba YouTube kita 500.000 subscribers. Tahun berikutnya 1 juta subscribers. Kita jadi orang kedua yang mendapatkan golden play button setelah Raditya Dika. Semuanya kenapa? Karena Tuhan yang buka jalan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dari situ saya belajar the importance of purpose in life. Karena itu saya setiap tahun selalu tanya sama Tuhan, Tuhan mau saya ngapain? This is my life. Tuhan mau saya ngapain tahun depan? 2019 Tuhan suruh saya bikin warteg gratis. Warteg kok gratis? Gimana sistem ekonominya gitu kan? Ngasih makan orang gratis. Saya nego-nego sama Tuhan gak bisa nih, tabungan saya cuma segini nih. 2019 nanti kalau saya bikin warteg gratis 3 bulan tutup, saya hitung-hitung 3 bulan nih bocuan lah, tutup lah ini pasti. Nanti disangka orang, ini YouTubers mau gimmick doang nih bagi-bagi makanan ya kan. Zaman dulu belum ada yang kayak gitu soalnya. Malu dong Tuhan kalau cuma 3 bulan. Akhirnya nego-nego sama Tuhan, ya udahlah jalanin aja. Sampai sekarang detik ini sudah 3 tahun kita sudah melayani 5 kota. Makan gratis, gak pernah bayar. Bayar sesukanya, terserah bebas. 2020 pandemi COVID datang ke Indonesia, restoran semua tutup. Tempat saya kan di Tangerang, kita di Serpong rumahnya. Tangerang tuh kota pabrik, jadi pabrik ada sekitar 3.000, 4.000 orang yang kena pecat, kena layoff, kena PHK. Pada saat kita lagi bagi-bagi makanan, warteg gratis, yang biasanya kalau kita bagi-bagi makanan semuanya ngantri, kita setel dangdut, joget-joget, habis itu mereka happy. Pada saat bulan Maret 2020, rusuh teman-teman. Mereka berebutan, dorong-dorongan, sampai mereka nyolong. Nyolong sesuatu yang gratis itu kan nggak make sense buat saya. Akhirnya karena di dalam food truck kita banyak volunteer yang cewek-cewek, ya udahlah makanannya terpaksa kita taruh di jalanan, kita jalan deh. Sopan nggak sopan bodo amat, yang penting keselamatan volunteer lebih dahulu kan. Tapi dari situ saya terpanggil oleh Tuhan untuk buka lapangan pekerjaan karena orang-orang ini butuh pekerjaan. Ya udah akhirnya kita bukalah Nyapi, restoran Seisapi di Gading Serpong. Itu bulan Juni 2020. Itu masih PSBB. Gak boleh buka restoran, gak boleh buka outlet, offline tuh gak boleh. Mall masih tutup semua, kantor tutup semua. Saya nekat udah buka. Pada saat kita buka, saya ditarik sama mentor saya. Dok, lu gila ya? Lu buka, nih F&B, datanya 80% jeblok. Semua jualan frozen. Kenapa lu buka restoran? Saya bilang sama dia, saya bukan buka restoran. Saya buka lapangan pekerjaan. 6 orang, 10 orang mau kerja lah. Yang penting mereka bisa makan sehari-hari. Tahu nggak Bapak Ibu? Dalam waktu 3 bulan, Nyapi 30 cabang. Tepuk tangan buat Tuhan. Make sense gak? Gak make sense. Ikut Tuhan tuh gak make sense. Saya sampai sekarang masih suka bingung. Gila ini restoran gue 30 cabang. Ini masih orang yang sama yang tinggal di pinggir kali. Yang temboknya triplek doang. Yang kalau mau mandi airnya hitam banget kan. Tapi Tuhan berkati luar biasa. Kemarin juga kita bangun social bread. Kita mau bantu teman-teman UMKM untuk kelola sosial medianya. Niatnya itu doang, saya tadinya lebih banyak main corporate, kemudian tiba-tiba Tuhan panggil nih UMKM semuanya pada mau jualan online, tolong dibantu. Ya udah saya bantulah, saya bikin gimana caranya supaya kelola TikTok sama IG-nya murah. Kemarin baru dapat funding investasi, kita divaluasi $4 juta.
Benar-benar baru bulan lalu teman-teman. So, ada 2 yang saya mau share ke teman-teman. Yang pertama, untuk teman-teman pekerja gereja, pelayan-pelayan Tuhan, tentang sosial media. Saya percaya dan saya dipesankan bahwa sosial media ini adalah mimbar besar di mana kita bisa memberitakan berita baik, bisa memenangkan jiwa orang. Saya dimenangkannya karena apa? Status BBM. BlackBerry Messenger mah belum sosial media banget, cuma aplikasi chat. Tapi satu status BlackBerry Messenger bisa memenangkan jiwa saya loh, lagi bicara sama banyak orang sini. So, ambil mimbar itu, Koe Radi dan teman-teman, bikin tim yang solid, yang benar-benar ngerti anak-anak muda nih jago-jago sosial medianya. Fokus di sana, ada banyak jiwa-jiwa yang lagi scrolling dari atas ke bawah, di refresh dari atas ke bawah lagi, domba-domba tersesat. Yang kedua buat teman-teman semuanya, cari purpose-nya. Alasan kenapa sih gue kerja di sini gitu. Gue tuh kerja di sini tujuannya apa gitu. Oh gue di Tokopedia, tujuannya apa sih gue kerja begini? Oh I know, saya lagi bantuin small business di Indonesia. Kita lagi dapat serangan banyak nih dari bisnis-bisnis dari China, dari luar negeri segala macam. We have to build Indonesian power. Small economy business. For what? For Indonesia, untuk memberkati Indonesia. Teman-teman yang mau punya bisnis, you have to understand. Gue ini ngapain sih? Bisnis gue buat apa sih? Teman-teman yang lagi di asuransi, gue gak lagi jualan asuransi. I want to help people. You have to understand the purpose. Supaya nomor 1 Tuhan buka jalan. Yang kedua kita lakukannya bersama-sama Tuhan, bersama-sama Roh Kudus. Wah beda powernya, beda cara pikirnya, beda mindsetnya. Dan terakhir saya selalu percaya untuk tanamin ke teman-teman semuanya bahwa dunia ini nggak butuh lebih banyak orang sukses. Dunia ini butuh lebih banyak orang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi dong buat Kak Edozel. Wow, terima kasih. Sudah diberkati, sangat diberkati ya saudara-saudara. Dunia tidak butuh lebih banyak lagi orang sukses, tetapi dunia butuh orang baik. Betapa alangkah baiknya kalau di komunitas dewasa muda, young professionals, young couples, 2 PM, menjadi dampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin saudara-saudara. Nah saudara-saudara, mungkin sedikit sambil kita menunggu teman-teman untuk setup untuk talk show. Nanti kita akan adakan talk show. Nanti setelah ibadah kita akan adakan yang namanya coffee lounge. Coffee lounge di belakang sana sudah disiapkan ya, makanan ringan dan juga coffee and tea untuk teman-teman bisa saling berkenalan, networking dan juga bisa join call atau tanya-tanya tentang pelayanan. Ya saudara-saudara ya, begitu luar biasa. Nah hari ini kita akan dilayani oleh salah satu pelayan di tempat kita di 2 PM. Seorang yang luar biasa juga, yang juga bergelut di bidang sosial media. Yang mungkin teman-teman sering melihat beliau, tetapi biasanya beliau ada di belakang, membantu di belakang layar. Padahal kalau di kesehariannya dia ini orang yang luar biasa. Saya tahu subscriber YouTube-nya juga 1,6 juta, kemarin saya cek, luar biasa. Ya, boleh saya perkenalkan, mungkin teman-teman belum kenal, boleh saya perkenalkan Fendi alias Bang Pen yang akan menjadi host hari ini. Silakan Fendi. Udah, terima kasih. Shalom guys. Oke, shalom Koedo. Shalom. Luar biasa loh. Tadi saya mendengarkan ceritanya sambil tersamyang-samyang. Oke, sebelum kita mulai talk show hari ini, tadi kita udah dengar dari Koe Radi, nanti ada coffee lunch ya. Siapa yang mau ke coffee lunch? Hari ini kita bawa truk ya. Minggu. Oh iya? Oh iya dong. Beneran? Iya kan, Masuk ke Koedo dalam- kan ada truk kan. Oh iya. Kita pakai Jimmy Jeep nanti ada. Wow, Makanannya keren. satu-satu. Jadi kita emang tiap bulan tuh selalu up to date. Gila, Indosiar mah lewat ya. Oh lewat, itu ikan terbang lewat ya. Nanti kita ada makanan baru hari ini ya. Samyang ada 100 porsi ya. Waduh, jangan. Sama kopi. Aduh. ke toilet lu. Oke, sebelum kita mulai talk show kali ini bersama Koedo, kita pantun dulu enak kali ya. Waduh. Jangan lupa cakepnya ya. Oke, siang-siang ke gereja ngelihat 2 orang. Cakep. Oke, makasih. Koedo gimana? Lanjutannya dong. Lo kan
ngelihat 2 orang. Terus? Cakep. Oh iya. Oh dua Makasih dong. orang cakep. Oh iya Iya. iya bisa. Pantun Bisa, apa bisa, ya? bisa. Kesel ya? Sama. Oke, kita akan mulai nih. Gimana kabarnya Ko Edo? Baik, puji Baik ya, Tuhan, puji diberkati Tuhan ya. selalu. Ini apa yang mau di-spill hari ini Ko Edo? Waduh, tadi kan udah di-spill. Oh, udah Kebaikan di-spill. Tuhan. Oke. Jadi nanti buat teman-teman yang mau nanya nggak boleh ya. Gak ada. Gak Nggak ada usah ngomong kalau nggak boleh. Nanti boleh nanya, kalau misalnya masih ada waktu nanti tunjuk tangan aja, nanti kita tunjuk keluar. Enggak. Nanti kita kasih mic untuk nanya. Gimik mulu ya saya. Oke, Kok tema Ya. kita kan fighting the battle. Yes. Ini minggu terakhir ya. Nanti next month kita juga ganti tema. Ya. Mau nanya kok. Ya. Ko Edo ini saat ini sedang fighting the battle apa sih yang dalam waktu dekat ini mungkin? Battle ya, mungkin sama worry ya, sama kekhawatiran diri sendiri. Oke. Karena sekarang kan punya anak, jadi selalu kekhawatirannya adalah apakah saya bisa provide sebagai seorang ayah, bisa kasih masa depan yang baik untuk anak saya apa enggak. Dan kadang-kadang itu juga yang bikin saya suka stres. Aduh, gue udah cukup belum ya kerjaan gue, udah cukup belum ya buat tabungan dia, udah cukup belum ya. Dulu sampai nggak bisa menikmati jalan-jalan sama keluarga karena ya itu tetap push. Meskipun lagi nggak bisa kerja tapi tetap worry-nya tuh ada di sini sehingga jadi nggak bisa nikmatin apa-apa. Tapi untungnya puji Tuhan istri saya datang juga di sini. Istri saya di sebelah saya mengerti bahwa oh ini suami gue lagi stres nih, lagi banyak pikiran gitu. Kemudian istri saya bilang sama saya, dia bilang bahwa sebanyak apapun seorang suami provide untuk anaknya, Yes. anak kita pasti akan punya masalahnya sendiri. Karena Tuhan mau bentuk dia. Lu mau kasih duit sebanyak apapun, lu mau kerja sebagaimanapun, lu mau siapin tabungan sampai kuliah bagaimanapun, dia pasti punya masalahnya sendiri. Oke. Buktinya saya dulu nggak dikasih provide, ternyata Tuhan angkat sampai saat ini. Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Apalagi anak saya yang punya orang tua yang kurang lebih sudah provide dan menjaganya. Jadi jangan khawatir Oke. karena setiap anak pasti punya masalahnya masing-masing. Yang penting kita jalankan peran kita sebagai orang tua. Kayak Oke. gitu. Tepuk tangan dong buat Ko Edo ya. Bisa saya. Jadi buat anak saya masa lalu aja. Nggak gitu Davion, dong. Papa nggak peduli ya. Bercanda. Tetap kita harus worry Yes, lah ya, karena yes. kan orang tua gitu. Nah, Ko Edo mau nanya deh. Aku kenal Ko Edo juga udah lama. Ya. Kita tahu hampir 8 tahun kenal. Apa sih yang membawa Ko Edo sampai sejauh ini sama Tuhan secara pribadi? Secara pribadi, mungkin karena kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Jadi saya udah nggak ngejar apa-apa gitu. Jadi saya selalu nanya sama Tuhan, ya Tuhan lu mau gua ngapain sih gitu. Dan Tuhan suruh ngapain ya saya ngikut aja gitu. Jadi kadang-kadang ya akhirnya jadi semakin dalam, semakin ngerti kekuatannya Tuhan, semakin ngerti mujizatnya Tuhan. Jadi semakin percaya, makin dalam lagi dalam Tuhan. Contohnya misalnya, Contohnya apa, Ko? tahun lalu warteg gratis, kitabisa.com udah mulai trennya udah agak turun ya. Agak turun. Kemudian bulan Januari tahun lalu, saya bilang nih sama Tuhan, duit tinggal segini nih, ya kan. Ini kan project lu ya Tuhan. Kalau duitnya habis ya udahlah ya, saya bisa ngerjain yang lain. Tiba-tiba bulan puasa GoPay hubungin kita, dia bilang, Kak Edo kita warteg gratis pengen support nih. Berapapun yang disumbangin orang di bulan Ramadan, GoPay jadiin 2 kali lipat. Waduh, langsung meledak lagi, jalan lagi setahun lagi kita. Jadi yang kayak gitu-gitu, itu tuh nggak make sense. Shopee, Lazada nggak ada yang kontak. Goto. Tokopedia terbaik ya. Mentang-mentang ada Korendi. Dulu juga gitu, warteg gratis waktu pertama kali dimulai ya, kan kita mau beli food truck ya kan. Waktu itu kita ada dana 40 juta, Iya. mau beli food truck harganya 80 juta ya kan. Kurang tuh. Kurang, akhirnya saya kan cerita di YouTube.
teman-teman, ya saya punya ini nih warteg gratis yang mau apa namanya mau join jadi pemegang saham ya kan. Invest di warteg gratis dijamin rugi ya kan, karena kan nggak mungkin kembali duitnya, pasti kan kalau kita bagiin ya kan. Tapi banyak kekumpul 40 juta. Tapi dihitung-hitung kita masih kurang nih buat beli food truck. Lagian kalau duitnya pakai buat beli food truck, ntar bagi-bagi makanannya nggak ada ya kan. Tiba-tiba Tokopedia telepon ya kan, dia bilang, Kak Edo, wes kita mau ada campaign nih, warteg gratis bagus ceritanya, kita jadiin apa namanya story ya buat kita buat diiklanin. Dia bilang, lah warteg gratis baru ide doang nih, baru lagi ngumpulin Belum uang. dijalanin sama sekali. Kegiatannya belum ada nih, Oke. mobilnya belum ada. Dia bilang, wah pas katanya, kebetulan karena tahun ini campaign kita mulai aja dulu. Bah. Dijadiin iklan ya kan, tau nggak dibayar berapa? Berapa? 80 juta. Waduh. Itu luar biasa. kalau bukan Tuhan siapa? Ya kan? Kalau bukan Tuhan ya Tokopedia. Tokopedia silakan, ini ada yang kosong. Bisa ya. terus. Ini bisa gini. Iya, jadi podcast kali ya ini gue. Bercanda. Oke. Jadi semakin sering melibatkan diri sama purpose-nya Tuhan, makin sering merasakan bantuannya Tuhan yang nggak make sense gitu. Dan you know that itu bukan orang gitu. Itu udah pasti campur tangannya Tuhan. Nah, buat teman-teman di sini ada nggak sih yang lagi worry juga sama kayak Ko Edo tadi bilang, ada di sini tunjuk tangan yang lagi worry tentang pekerjaan, ada ya, ada mungkin worry tentang kesehatan, keluarga, ada di sini. Ada ya, wah, oke, banyak banget tantangan yang terangkat di sini Ko Edo. Pertanyaan selanjutnya sama dengan pertanyaan saya tadi, Ko Edo. Ko Edo pernah nyerah nggak sih pada saat lagi fighting the battle itu? Mungkin kita dari tadi dengar success story-nya. Ada nggak kok momen-momen ketika Ko Edo kayak udah nggak kuat lagi gitu? Nyerah ya. Kayaknya lebih ke berserah mungkin ya. Oke. Kalau nyerah lebih karena mungkin kalau ngomongin sebelum ketemu Tuhan, Iya. ya pasti banyak coba ini nyerah, coba itu nyerah. Tapi begitu ketemu Tuhan, saya percaya bahwa pada saat saya gagal pun, I know this is a bigger pictures yang Tuhan either mau saya tumbuh atau belajar atau memang belok ke tempat lain. So kalau menyerah sih, to be honest, bukan sifat saya lagi gitu. Jadi lebih kalau ada yang nggak sesuai dengan apa yang aku rencanakan, ya berarti ini belok gitu. Karena aku percaya bahwa Tuhan tuh punya rancangan buat kita, dan rancangan itu damai sejahtera gitu. Penuh pengharapan. Jadi apapun itu, bahkan karena aku dulu udah banyak merasakan kesusahan, dan ternyata dari kesusahan itu jadi dipersiapkan untuk hal-hal yang lebih besar. Akhirnya jadi kalau gue sekarang lagi susah nih, pasti Tuhan lagi mau ada rencana apa nih, kayak gitu sih. Jadi kalau nyerah, jangan nyerah. Jangan nyerah ya teman-teman ya. Dan Ingat The Massive. jangan menyerah, jangan menyerah. Nah, by the way, ada yang udah nonton Draw of My Line-nya Ko Edo yang 100k subscriber, ada di sini? Ada beberapa ya. Tapi saya nonton itu 8 tahun yang lalu. Itu Ko Edo pernah tulis, karena dia sambil gambar ya. Gambarnya bagus banget teman-teman. Tahu kan tipe-tipe gambar yang anak yang gunung, rumah sama padi, itu sampai segitu aja levelnya. Tapi oke, itu Draw of My Life yang menurut gue keren kok. Nah itu ada momen dimana Ko Edo bilang kayak Koko udah melewati sebuah battle dan merasa di atas angin, sombong. Oh yes. Nah ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita juga nih kok, di tema kita Fighting the Battle. Nah. Ketika kita udah menang mungkin, nah itu sombong itu gimana kok? Yes. Konsepnya. Jadi waktu itu karena setelah lulus SMA kan ngajar dance itu kan, ngajar nari. Oh bisa gitu. nari Oh, gue bisa. ya? Oke, sesaat lagi. Enggak. Oh seakan ada Nggak ada. interaksi. Enggak ada. Sorry. Dulu ngajar dance di sini IPK Sunter. Oh, penabur Sunter. IPK dong, beda IPK sama BPK. beda ya? Beda dong. So, Kamu sekolah mana sih? Saya masih pakai itu BPJS kalau BPJS. Saya ngajar di IPK Sunter, Kanaan, terus di Semak 3 saya ngajar dance itu. Nah dari sana saya merasa
wah yang tadinya susah kan, nggak punya duit, tiba-tiba ngajar dance lumayan nih. Sebulan kekumpul 7 jutaan. Itu tahun sebulan. berapa 7 juta? Tahun 2009 lah. Wow. 7 juta dulu tuh sama kayak mungkin 20 juta sekarang. loh. Iya, kurang lebih. Jadi saya merasa wah, saya sudah survive nih di Jakarta. Yes. Sendirian tanpa bantuan orang tua, saya sudah survive gitu. Kemudian karena merasa seperti itu, karena merasa wih hebat nih Edozel bisa di tengah terpurukan dengan kemampuan dance-nya dan kerja kerasnya 20 juta sebulan. Luar biasa. Sombong. Akhirnya merantau ke Jepang. Hah? Iya. Enggak, konsepnya ngajar habis itu ke Jepang gimana? Liburan apa bagaimana? Enggak. Karena saya pikir waktu itu, karena saya sebatang kara di haji ya? Jakarta. Haji anak. Tau nggak haji itu kenapa nggak pernah ketemu sama ibunya kok? Kebanyakan nyanyi. Bukan, karena haji anak yang sebat dulu. Bukan, sebatang kara, beda. Oh bukan. Beda. Jadi sebat mulu. Jadi nggak ketemu ibunya. Jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Dia mana nih jadi gitu nih? Oh iya sorry. Ke Jepang. Okay, nah ya itu, jadi karena saya merasa saya hebat banget bisa survive di Jakarta, saya pengen survive di Jepang gitu. Jadi saya merantau di sana, ikut travel tapi nggak pulang gitu. Jadi saya kerja ilegal. Emang niatnya ngerantau ya? Iya. Jadi kerja di sana kerja tanpa izin. Udah Di sampai situ aja, nanti ada polisi nih. Oke. Sampai situ aja. Oke. Pokoknya nggak sampai setahun di sana. Akhirnya di sana, nah itu mungkin di sana bukan ya bisa bilang menyerah, tapi lebih kayak bersyukur akhirnya. Gila ya, dulu gue di Jakarta tinggal tidur rebahan, tiba-tiba ada callingan, "Dok ngajar di sini, Dok nge-MC di sini." Udah dapat duit. Di Jepang setengah mati kita ditolakin sama orang Filipina, orang hitam gitu, ditolak-tolakin kerja kayak gitu. Jadi akhirnya karena di sana merasa, mendingan gue dulu, berarti gue harusnya bersyukur dulu, bukannya sombong kayak gitu. Tapi pas ke Jepang itu emang ninggalin semuanya itu kok? Iya. Apa di sana ngajar dance juga? Enggak. Mungkin ngajar Naruto sama Sasuke di sana enggak? Itachi sebenarnya saya lebih ke Oke, terjawab ya guys, terjawab. Oke. Itu pas Kak Koko ngerasa kayak udah top of level, misalnya kayak udah sombong itu, pas ke Indonesia nangis samyang lagi ke CP kok? Enggak, Atau gimana itu? pas ke Indonesia karena nggak punya duit, saya homeless di sini. Saya homeless di sini semingguan kalau nggak salah. Saya nginep di warnet di sini nih, di Kemayoran namanya. Ayo anak Kemayoran, warnet apa? Ultron apa gitu. Cybertron. Cybertron. Lo kok tahu gue? Iya, kau tahu. Ikan gue anak Sunter. Nah, beneran di situ? si Reza Arab dulu OP di situ? OP di situ. Nah, saya pura-pura nemenin Arab, di atasnya kan ada mes gitu. Ya udah saya akhirnya gembel di situ. Gitu. Gembel di situ bahasanya ya. Gitu. Seminggu akhirnya dapat callingan MC. Dapat 800.000, udah bayar kosan. Itu gitu. sama seperti draw of Malefnya kok itu. Iya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong guys. Buat Kita- Cybertron. Buat Cybertron. Kita dapat pesan ya, kalau udah sukses jangan ke Jepang dulu ya. Oh enggak ya, enggak kayak gitu ya kok? Jalan-jalan boleh. Oh jalan-jalan boleh, jalan-jalan boleh. Kalau sekarang udah beda kali ya. Oke kok minum dulu. Ini ada waktu berapa menit lagi? Ada aman ya? Oke. Ini mau nanya nih kok buat teman-teman di sini. Mungkin pertanyaan berikutnya mau tanya tentang kiat-kiat nih dari Ko Edo. Buat teman-teman di sini yang mungkin lagi sedang berjuang dari Ko Edo Zal. Nomor satu sih yang tadi cari tahu sebenarnya saya ini hidup buat apa gitu. Dan cara-cara taunya gimana? Sebenarnya gampang, nanya aja sama Tuhan. Cuma kadang-kadang kitanya suka sotoy aja, nggak mau nanya sama Tuhan. Merasa kayak, gue kan udah lulus IT nih, harusnya gue kerja di sini. Belum tentu loh. Saya kuliahnya apa, ininya apa, kerjanya apa. Jadi nggak mesti gitu. Kadang-kadang purpose yang Tuhan berikan tuh bukan dari pendidikan, tapi mungkin dari panggilan atau mungkin dari kejadian dalam hidup kamu dan lain-lain kayak gitu. Jadi tanya sih, sebenarnya purpose saya itu apa sih? Yang Tuhan mau itu saya di dunia ini ngapain gitu. Jadi apakah ya udah gue menggunakan keahlian gue, talenta gue di sisi marketing untuk jadi perusahaan apa atau apa, tapi you have to know that memang itu udah jadi talenta yang Tuhan titipkan ke kita, ya kita sebaik mungkin untuk melipat gandakannya seperti Kita harus itu. tahu tujuan dulu ya, Yes. purpose-nya. Yang selanjutnya kok, ada lagi?
Sama mungkin atur prioritas ya. Banyak banget dari kita yang merasa bahwa karena ini masih struggling nih, masih muda nih, masih ngumpulin uang nih, mau beli rumah apa segala macem. Yeah. Tahu prioritas kita yang mana sih yang harusnya ada lebih dahulu. Dan saya percaya melayani Tuhan, Yeah. Mempunyai hubungan pribadi sama Tuhan itu in the top priority. Kalau saya, prioritas saya nomor 1 Tuhan, kedua istri. Gitu, karena istri lagi di sini. Mungkin kalau Mungkin boleh ke toilet dulu, Ci. ketiga baru pekerjaan. Oh, Jadi pekerjaan. Berarti keluarga jadi dulu ya? dalam urutan seperti itu. Jadi so I know kalau ada undangan pelayanan, Ya. tapi istri ngajak jalan-jalan, berarti saya harus Pelayanan dulu pelayanan dong. sambil ngajak istri jalan-jalan Oh, gitu. benar. Bukannya ajak jalan-jalan sambil pelayanan. Jadi urutannya memang aja. pelayanan dulu yang Iya, pertama ya. Urutannya aja. Jadi we have to know the priority lah gitu. Siapa yang provide, siapa bosnya lah. Oke. Gitu. Jadi itu ya guys ya, kita harus tahu tujuan kita sama ajak istri kalau ke gereja. Prioritas maksudnya. Yes, Oke, prioritas. mungkin yang terakhir kok buat Ya. teman-teman di sini, mungkin kita pengen tahu juga. Aha. Tadi mungkin Ko Edo nggak sempat share, ada nggak sih ayat pegangan Ko Edo selama hidup? Kalau misalnya aku pernah tobat, Ya. karena aku dulu bukan non Kristen ya dulu ya. Aku tobat karena Yohanes 15:16, karena Tuhan yang memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan. Nah, mungkin Ko Edo ada yang lain? Powerful. Kalau saya itu sih Yeremia 29 ayat 11 ya, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Amin. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya lahir di keluarga yang broken home, keluarga yang nggak punya, itu adalah bagian dari rencana Tuhan gitu. Kenapa saya dulu sempet bandel banget gitu di dulu kan tinggalnya di Mangga Besar, sekolahnya pun di Mangga Besar. Jadi bandelnya udah mendarah daging lah. Karena saya lahir di keluarga broken home, jadi pada saat saya bawain acara tentang broken home ke anak-anak muda atau kepada anak-anak muda secara general, I know their struggles and I know their language. Saya ngerti bahasanya mereka. Jadi saya jadi ngerti, oh Tuhan tuh kasih gue begini karena Tuhan mau pakai gue untuk ini. Biar kayak kita gitu. bisa feeling satu frekuensi lah Yes, bahasanya. betul Ko, ya. betul. Sama seperti sekarang juga Tuhan kasih taruh saya di dunia entrepreneurship. Sekarang kalau dulunya saya pelayanan biasanya anak-anak muda, sekarang sudah ke lebih dewasa. Secara konten pun dulu juga gitu kan, kebanyakan parodi-parodi tapi ada selipan-selipan moralnya. Sekarang benar-benar full saya spill ya untuk entrepreneurship dan Yes. motivasi. Jadi I believe apapun yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup kita, itu pasti ada rancangan dan rencananya yang kita belum tahu apa sih sekarang gitu. Tapi nanti kita akan tahu karena kita sama-sama sama Tuhan terus. Yes, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus atas kebaikannya untuk Ko Edo Zel. Mungkin kita akan tutup talk show kali ini dengan sebuah quotes kok. Ini saya ambil dari Thomas Alva Edison. Oh iya. Yes, jadi Kok saya curiga ya? enggak. Tadi ini soalnya serius. pantun gak lengkap soalnya nih. Enggak serius. iya. Ini ya. Obat yang pahit aja bisa nyembuhin. Lah kok kamu yang manis malah nyakitin. Terima kasih untuk talk show kali ini. Mudah-mudahan kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus, untuk kebaikannya, untuk Ko Edo Zel. Ko Edo Zel makasih banyak, Tuhan berkati selalu. Dan buat teman-teman tentunya kita akan ada coffee lunch sesaat lagi. Ko Edo mungkin Yes, bisa akan sama-sama ada, ya. yes. Nanti buat teman-teman yang mau foto sama Ko Edo nggak boleh. Jadi silakan. Bercanda lagi ah. Yang buat teman-teman yang mau ke coffee lunch di sebelah sana udah ready semua ribuan makanan. Jadi jangan sampai kalian nggak datang karena kita bisa fellowship bareng-bareng. Terima kasih sekali lagi Ko Edo, mari kita kasih God tepuk tangan bless, sekali lagi Tuhan untuk Tuhan Yesus Yesus. Yes. Kita bangkit berdiri sama-sama saudara-saudara. Saudara kalau diberkati jangan lupa untuk isi survei ibadah kita hari ini. Ya, survei apa adanya dengan praise and worship dan juga konten yang disajikan. Kalau memang memberkati juga jangan lupa untuk tag Instagram @2pm_gbprj dan @gbprj. Saudara-saudara, kita diberkati Tuhan, tetapi ingat bahwa ibadah kita bukan hanya berhenti di hari Minggu, tetapi ibadah kita adalah setiap hari. Amin. Bahwa setiap hari kita sudah belajar tentang fighting the battle. Saya percaya bahwa kita semua akan bangkit dan menjadi pemenang tahun ini. Amin, saudara-saudara. Tahun ini adalah tahun terobosan bagi kita semua. Amin. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Biar kiranya kehidupanmu menjadi kehidupan yang membawa dampak. Engkau mengenal tujuan hidupmu. Dan dimanapun Tuhan tempatkan, engkau akan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, semua orang yang percaya katakan, amin.
Saudara kalau diberkati, undang teman-teman datang ke sini. See you next week. God bless you.